Halo good people, welcome to Kemenfit Trikmo Channel. Bagi kamu yang baru nonton channel ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. Untuk video kali ini, kita akan membahas tentang ciri-ciri orang toksik. Manusia sebagai makhluk sosial tentu tidak akan pernah terlepas dari interaksi dengan manusia lainnya. Suka atau tidak suka, setiap manusia memiliki ketergantungan kepada orang lain dalam menjalani kehidupannya. Setiap hari, setiap manusia selalu bertemu dengan berbagai macam karakteristik manusia. Ada manusia yang mempunyai karakteristik baik dan ada juga yang memiliki karakter sebaliknya yang dikenal dengan kata-kata toksik. Toksik adalah istilah untuk seseorang yang beracun atau memiliki sifat pribadi yang suka menyusahkan dan merugikan orang lain, baik itu secara fisik ataupun emosional. Good people, akhir-akhir ini istilah toxic people mungkin sudah tidak asing lagi. Istilah ini diungkapkan kepada orang atau sekelompok orang yang memberikan dampak buruk terhadap orang lain, terutama terhadap psikisnya. Sifat toksik ini tentu harus dihindari karena dapat mengganggu kenyamanan orang lain, membuat kita dijauhi orang lain, hingga membuat kita sulit untuk memiliki hubungan sosial yang baik. Sebelum menilai orang lain, ada baiknya kita melihat diri kita sendiri terlebih dahulu. Mungkin saja kitalah yang justru membawa racun atau memberikan dampak buruk terhadap orang lain. Kita dapat mengidentifikasi hal tersebut dengan mengetahui ciri-ciri sifat toksik. Berikut ini ya, good people. Yang pertama, suka mengkritik orang lain tetapi tidak suka mendapatkan kritikan. Meskipun sebuah kritikan dapat membangun orang lain agar menjadi lebih baik, kritikan yang terlalu kasar dan berlebihan dapat melukai perasaan seseorang ya, good people. Tidak perlu terlalu mencampuri urusan orang lain dan fokus saja untuk memperbaiki diri. Cukup berikan kritik dan saran apabila dibutuhkan. Jangan lupa untuk menggunakan bahasa yang sopan dan halus. Yang kedua, menimbulkan suasana negatif saat mood seseorang tidak baik. Hal ini dapat terlihat ketika seseorang datang dengan mood yang buruk. Orang-orang di sekitarnya menjadi takut untuk mendekatinya hingga membuat suasana menjadi tegang atau canggung. Untuk ciri yang ketiga, sulit meminta maaf dan tidak mau disalahkan. Ketika melakukan suatu kesalahan, sudah selayaknya kita menyadari kesalahan tersebut dan kemudian meminta maaf. Namun, kita pasti pernah menjumpai seseorang yang selalu merasa dirinya benar dan sangat sulit mengucapkan kata maaf. Bahkan, beberapa orang menyalahkan orang lain atas kesalahannya sendiri. Hal ini juga biasa disebut sebagai playing victim atau bereaksi seolah-olah ia korban, padahal ia adalah pelakunya. Ciri-ciri yang keempat, terlalu terobsesi dengan diri sendiri. Mencintai diri sendiri memang harus kita lakukan sebelum mencintai orang lain. Namun, mencintai diri sendiri dengan berlebihan juga dapat memberikan dampak buruk pada orang lain. Sifat ini ditandai dengan suka menyombongkan diri, senang merendahkan orang lain, selalu cari perhatian, tidak suka disaingi oleh orang lain, hingga cemburu
terhadap kesenangan orang lain. Untuk ciri-ciri yang kelima yaitu posesif dan manipulatif. Jika memiliki hubungan dengan seseorang yang terlalu posesif, kita akan merasa terkekang dan tidak nyaman, hingga kita merasa tidak memiliki kuasa atas diri kita sendiri. Adapun orang yang manipulatif biasanya suka mengontrol dalam hal apapun, dapat berpura-pura menyukai sesuatu dan mengambil keputusan yang menguntungkannya atau golongannya saja. Untuk ciri-ciri yang terakhir ya, good people, yaitu menghilang tanpa alasan yang jelas. Perilaku ini juga disebut sebagai ghosting. Orang yang suka membuat janji tetapi tiba-tiba menghilang tanpa alasan. Tentu saja hal ini sangat menjengkelkan bagi orang lain ya good people. Sebenarnya masih banyak lagi perilaku toksik yang belum disebutkan. Namun dari ciri-ciri yang saya sebutkan tadi, adakah salah satunya yang menjadi sifat dari good people enggak nih? Jika ada, kita bisa berusaha perlahan menghilangkan sifat tersebut. Jika tidak ada, tentu kita harus terus menghindari agar sifat tersebut tidak ada di dalam diri kita. Yang pertama, introspeksi diri. Jika hal ini sulit dilakukan sendiri, kita bisa meminta pendapat dari keluarga, teman, ataupun pasangan mengenai sifat kita yang terlihat oleh mereka. Kita juga harus belajar menerima kritikan orang lain agar bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Yang kedua, melatih empati. Empati dapat dilatih dengan membiasakan untuk mendengarkan orang lain dengan baik. Saat orang lain berbicara, usahakan kita memberi perhatian penuh kepadanya agar ia merasa dihargai dan didengarkan. Yang ketiga, berpikir sebelum bertindak. Terkadang kita menyesali hal yang sudah kita lakukan. Sebagian besar dari hal tersebut terjadi karena kita kurang mampu mengontrol emosi. Usahakan ketika merasa emosi kita akan meledak, berhenti dan tenangkanlah diri terlebih dahulu. Jangan bereaksi sebelum diri kita tenang dan dapat berpikir jernih. Sebelum itu, tentu kita harus mengenali emosi-emosi yang ada di dalam diri kita. Bagaimana emosi kita saat marah, senang, sedih, kecewa, dan yang lainnya. Yang keempat, mencari bantuan profesional. Jika hal-hal yang telah disebutkan di atas terasa sangat sulit untuk dilakukan, kita bisa berkonsultasi kepada psikolog untuk memecahkan masalah kita. Tak perlu merasa malu jika kita tidak bisa menyelesaikan sendiri. Setiap orang memiliki kapasitasnya masing-masing. Setelah kita mengenal ciri-ciri toksik, semoga kita bisa menerapkan cara-cara untuk mengatasi atau menghindari sifat tersebut seperti yang telah dipaparkan tadi. Alih-alih berperilaku toksik, mari kita berusaha untuk menyebarkan hal-hal positif yang akan berdampak baik bagi lingkungan sekitar kita. Oke, good people, untuk channel kita hari ini sampai di sini dulu ya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe video ini. Terima kasih.